Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, di sini adalah vlog saya untuk mengerjakan tugas agama Islam dari kelas A1.7. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, mengenai diri apa saja, nama saya, kemudian asal saya, kemudian prodi saya, dan histori pendidikan agama saya. Kemudian saya akan menanggapi brainstorming yang diberikan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Arfian Mulia Bagus Arijanto dari prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian saya berasal dari kota Surabaya. Ya, yang selanjutnya mengenai histori atau perjalanan mengenai pendidikan agama yang ada dalam masa hidup saya atau selama ini yang saya jalani. Yang pertama, mungkin dari lahir hingga umur 6 tahun, pendidikan yang saya terima adalah pendidikan yang umum, yang dasar, yang basic, yang ada di masyarakat. Karena saya terlahir dari keluarga yang tidak terlalu agamis, atau agamanya ya normal-normal saja. Ada cuma mengerjakan agama wajib ya dikerjakan, sunnah ya dikerjakan, tapi tidak terlalu mendalam sekali. Kemudian waktu menginjak jenjang SD, saya dimasukkan ke sekolah dasar Islam dengan tujuan orang tua saya agar saya terbentuk dasar landasan hidup yang memiliki basic agama yang kuat, yaitu saya dimasukkan ke sekolah dasar Islam. Saya di sekolah dasar Islam mendapatkan materi-materi Islam seperti fikih, Quran dan hadis, bahasa Arab, maupun sejarah Islam. Kemudian untuk jenjang selanjutnya, saya bersekolah di negeri dari SD hingga SMA. Jadi pendidikan agama adalah pendidikan yang diajarkan secara umum dan secara tidak mendalam, atau yang biasa-biasa saja yang ada di kalangan masyarakat. Terus kemudian saya di waktu SMA mempunyai pengalaman mengikuti keorganisasian Islam, yaitu saya kerohanian Islam. Di sana saya menjabat selama 1 periode dan menjadi anggota selama 1 periode. Jika dikalkulasi, saya 2 tahun ada di sana. Untuk menjadi anggota, saya menjadi anggota dari kelas 10 SMA hingga kelas 11 SMA. Kemudian menjabat sebagai koordinator lapangan yang ada di sana selama 1 periode dari kelas 11 hingga kelas 12. Kemudian apa fungsi dan tugas saya di sana? Tugas dan fungsi saya sebagai koordinator lapangan adalah mengkoordinasi atau bertanggung jawab terhadap segala macam kegiatan yang ada di dalam masjid, baik itu berupa piket harian masjid, ekstrakurikuler, maupun kegiatan-kegiatan yang ada di masjid seperti sholat duhur, sholat asar, maupun sholat Jumat, serta azan yang dilaksanakan. Saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kemudian juga berpartisipasi ke dalam kepanitiaan yang ada di event-event yang ada di kerohanian Islam. Event-eventnya diantaranya ada tabligh akbar dan event-event hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Maulid Nabi, terus Muharram, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menanggapi mengenai brainstorming yang diberikan pada saya. Yang pertama, mengapa PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi? Yang menurut saya PAI ini perlu diajarkan di perguruan tinggi karena setiap manusia harus memiliki bekal atau basic atau benteng diri, yaitu berupa agama, agar mereka tidak terjumus ke dalam hal-hal yang berbau negatif, berbau maksiat, dan berbau dosa. Karena hal tersebut jika tidak ditangani atau dibentengi dengan kuat, maka dapat menghancurkan diri mereka, baik itu mengenai masa depan, cita-cita, impian, akademik, maupun hal-hal yang lainnya, di mana dia dapat mengembangkan prestasinya, tapi malah hilang gara-gara
terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Sehingga hal itulah pentingnya atau perlunya pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi negeri. Apalagi perguruan tinggi adalah jalan menuju ke masa depan, menuju pekerjaan, menuju cita-cita yang diimpi-impikan, dimana cita-cita merupakan hal yang kita inginkan, yang juga akan dibanggakan oleh orang tua, oleh saudara, keluarga, dan juga alma mater. Jika hal tersebut tidak tercapai karena hal-hal negatif tersebut, seperti terjerumus ke dalam perzinahan, narkoba, mabuk-mabukan, perjudian, dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif itu, maka akan merusak semua tatanan, baik itu tatanan silaturahmi, kekerabatan, pertemanan, persaudaraan, maupun juga merusak alma mater yang telah menerbitkan atau yang mereka miliki, sehingga semua akan rusak, hancur, bahkan masa depan yang ingin dicapai pun tidak jadi tercapai. Bahkan mereka akan terhenti di satu sisi atau di suatu masa dengan kondisi yang sama dan tidak ada perubahan. Kemudian landasan filosofi yang menjadi latar belakang pelaksanaan. Ya, landasan saya adalah masa depan atau mimpi. Setiap orang pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai, ingin memiliki atau mempunyai cita-cita yang cukup tinggi. Sehingga landasan ini yang saya jadikan kenapa pentingnya agama Islam, agar mereka dapat mencapai tujuan atau mimpi-mimpi mereka. Kemudian yang kedua, kemana arah dan tujuan? Ya pastinya sama seperti landasan tadi. Mereka dapat mencapai atau menuju keinginan mereka berupa cita-cita yang mereka harapkan di masa depan, di masa hadapan. Kemudian yang berikutnya, apa yang kontribusi yang dapat dilakukan mahasiswa setelah mengikuti agama Islam? Yang pertama, mereka dapat memperbaiki diri mereka melalui agama-agama wajib yang ada, ya seperti sholat, puasa, zakat. Nah, mereka dapat memperbaiki itu, dimana awalnya mereka memiliki atau melakukan sholat dengan bolong-bolong, kosong-kosong, bahkan tidak melaksanakan, mulai dilatih perlahan-lahan dengan melakukan kegiatan sholat atau mengikuti sholat, mungkin secara bertahap, tidak secara langsung. Setelah mereka terbiasa, maka harus terus ditekuni dan terus dilanjutkan agar progres perubahan mereka terus membaik. Kemudian setelah sudah tercapai atau sudah dimiliki mereka mengenai agama-agama wajib ini sudah terpenuhi, maka mereka dapat mengembangkan diri mereka atau mengembangkan ibadah mereka ke ibadah-ibadah yang bersifat sunnah untuk melengkapi bila mana yang wajib-wajib ini dilaksanakannya kurang sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kata, wabillahi taufiq walhidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.